Biar Roh Kudus Engkau memberikan hikmat-Mu dari sorga. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, bukan manusia, bukan akal pikiran, tapi biar Engkau sendiri yang memimpin Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami semua dari tempat ini, dari virus-virus corona, karena kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami dapat terhindar dari tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Gereja Jemaat Pantai Kosta Cilincing, orang-orang pilihan Tuhan, selamat pagi. Amin. Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan juga umat pilihan Tuhan yang di mana saja berada, ya. Saya mengucapkan shalom. Ya. Mari kita mengikuti acara kebaktian pada siang hari ini, ya. Semoga ya bagi saudara yang ada mungkin di hutan-hutan, di gunung-gunung, di lautan, atau mungkin ada di Papua yang lagi berperang, ya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita hari ini untuk bersama-sama kita berbakti memuji Tuhan. Amin. Mari saya mengajak saudara sekalian ya untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Ya, saya terima kasih diberi kepercayaan hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Amin. Dan mohon maaf juga seringkali saya disuruh dan berapa kali saya madol karena memang kondisi virus corona. Ya, di rumah saya jarak 500 meter. Kemarin 48 orang positif semua di karantina, jarak 500 meter. Jadi saya pernah kena, jadi saya agak ya takut ya. Memang beriman, kita beriman, tetapi punya hikmat gitu ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Bapak Dokter Demianus Malawa MTH ya. Amin. Selamat, Tuhan berikan panjang umur. Yes. Ya. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu ya untuk sedikit mendengarkan sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, saya tidak dapat memberikan apa yang saya punya ya, yang tidak punya, tetapi saya dapat memberikan apa yang saya punya. Amin. Hari ini saya mau sedikit karena hari yang spesial juga ya hari ini, saya mau bawakan tentang Tritunggal Maha Kudus, yaitu Trinitas dan Kristologi. Amin. Nah, sini ada pakarnya kalau nggak salah ya, Pak Demianus ini pakarnya. Nah, oleh sebab itu ya saya akan membawakan dengan versi saya gitu ya. Puji Tuhan ya. Bapak dan Ibu ya, Tuhan berkata di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya. Orang mengenal saja tidak begitu loh ya. Bagaimana tidak binasa ya? Tidak mengenal itu artinya ya bagaimana ya? Tidak tahu juga gitu ya, tidak mau kenal. Kalau saya dengan Pak Bandar di sini, mungkin kalau tidak kenal ya, saya tidak mungkin ada di sini. Amin ya, karena kenal gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal. Bagaimana mungkin orang tidak mengenal Allah ya, dia bisa mendapatkan keselamatan? Kenal aja tidak kok ya. Kita tidak kenal apalagi Tuhan, lebih tidak mau kenal dengan kita. Artinya apa di sini? Kalau kita tidak mengenal Allah ya, tidak mengenal Allah berarti kita bisa salah ya. Karena Allah adalah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita bisa salah sembah Tuhan, ya, salah sembah Tuhan, ya, bisa kita sembah Allah Jambrong, ya,
kita yang biasa pakai menyan-menyan itu kan ya, dia bakar-bakar ya, kita datang ke sana ya, itu sama ya. Di sana ada ikatan perjanjian, kita menyembah Allah Jambrong ya, dan sejenisnya seperti dukun-dukun dan sebagainya ya. Bisa juga kita menyembah Allah yang ada di gunung-gunung ya, Allah yang di gunung, karena kita tidak mengenal Allah ya, karena kita salah sembah ya, kita sembah Allah yang di gunung. Mungkin sembah Allah yang batu itu ya, ada batu disembah. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, saya sembah itu batu, pohon ya, bahkan kodok di gunung juga saya sembah dulu. Iya benar, saya nggak bohong ya gitu. Jadi ada kodok di dalam goa itu saya anggap dewa, ada kupingnya kan kodok itu. Jadi salah sembah. Kalau tidak mengenal Tuhan, binasa saya ya. Atau kita sembah dengan boneka. Tahu ya boneka? Ya tanah-tanah liat yang dibentuk-bentuk. Saya tidak mau sebut namanya, nanti kena penistaan ya, berbahaya ya. Ya, atau sembah di tempat keramat-keramat. Banyak orang sekarang dia tidak menyembah Allah ya, karena dia tidak mengenal. Dia datang ke tempat-tempat keramat ya, dia sembah gitu, dia minta sesuatu. Dan yang terakhir adalah orang menyembahnya apa? Menyembah hartanya ya, karena saking banyak hartanya ya, miliaran, triliunan ya, sehingga dia tidak ingat lagi kepada Tuhan, dia tidak lagi mengenal Tuhan. Hari Minggu ini dia tidak ada di sini, mungkin ada di tempat yang lain ya. Kenapa? Saya cukup kok, saya mau makan apa cukup, kalau saya sakit di rumah sakit cukup ya. Tapi ada banyak orang ya yang tidak mengenal Allah. Mereka terbaring di rumah sakit, memiliki uang miliar-miliaran, triliunan ya, tidak bisa apa-apa. Karena itu Bapak dan Ibu ya, kita jangan sampai salah menyembah Allah. Tapi kita di sini kita sudah semuanya benar ya. Nah, di dunia ini banyak sekali agama atau kepercayaan. Penduduk di bumi ini sekarang kalau kita lihat dari Google ya, itu 7,7 miliar manusia ya. Dari 7,7 miliar ini memiliki aliran dan kepercayaan yang begitu banyak di dunia ini. Di Indonesia saja ada 6 ya kalau nggak salah. Kalau ditambah dengan Sunda Wiwitan, Kejawen dan sebagainya itu bisa lebih ya. Nah, ini semua agama ini sudah diakui oleh pemerintah. Dan yang pertanyaan adalah bahwa mereka semuanya percaya bahwa mereka itu akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga atau punya surga ya. Kalau mereka nggak percaya punya surga, nggak mungkin mereka mau ke sana ya. Justru ya karena mereka tidak tahu ya. Jadi jika mereka menganut kepercayaannya itu, mereka akan sanjung kepercayaannya, entah itu benar, entah itu nggak benar, selalu nomor satu. Selalu menomorsatukan orang lain, dia bilang jelek dan sebagainya ya. Kayak orang jual kecap, mana ada kecap nomor 2, semuanya nomor 1. Nah, dari sekian agama ini menjanjikan orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Betulkah demikian? Benarkah demikian? Jangan sampai kita ini terjebak ya, menyembah Allah yang salah. Kalau kita tidak memahami Alkitab, kita akan terjebak dengan menyembah Allah yang salah. Apalagi ya sekarang ada istilah, ada banyak jalan menuju Roma ya. Saya banyak ketemu orang juga, bro, semua agama itu baik ya. Ada yang jalan ke sini ke A, ada yang jalan B, ada yang jalan C ya. Ada yang jalan lewat Cilincing, ada yang ke Marunda, ada yang dari Sunter ya. Tapi tujuannya sampai ke Ancol juga, kira-kira gitu ya. Ya, banyak orang toleransi seperti ini. Nah, toleransi beragama itu baik. Baik, kalau kita tidak toleransi atau bergaul dengan orang yang belum kenal Tuhan, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Ya, toleransi dan bergaul itu baik, tetapi kalau melebur itu yang salah. Kalau kita melebur dengan mereka, ujung-ujungnya kita akan hancur dan kita akan murtad kepada Tuhan. Ya, akan murtad. Nah, sehingga dikaitkan ada banyak jalan menuju surga, ya. Padahal menurut kita orang percaya tidaklah demikian. Pengikut Kristus tidak mempercayai itu. Karena apa?
tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata seorang ini berbicara tentang manusia. Artinya manusia tidak mungkin datang kepada Bapa, bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Harus melalui Yesus. Amin. Dan jalannya juga hanya satu, ya. Jalannya itu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Pintunya pun hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya, orang Kristen tidak mungkin menyembah Allah yang salah. Justru kita menyembah Allah yang benar. Itu tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, silakan nanti bisa dibaca sendiri, ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau di dalam Yohanes 5 ayat 6, ya, dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, ya, yang engkau berikan kepadaku di dunia ini, ya. Jadi jadi nama Bapa, ya, sudah dinyatakan kepada semua umat manusia di dunia ini, ya. Bapa yaitu Tritunggal Maha Kudus, ya, Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri kalau kita lihat di sini, ya. Jadi Bapa itu adalah Yesus sendiri, ya. Nah, sepanjang tahun 2000 banyak sekali gereja-gereja yang berdebat mengenai doktrin Allah Trinitas, ya. Mereka berdebat semuanya, ya, dengan doktrin Allah Esa, ya, doktrin Allah Esa. Satu pihak mengatakan Allah itu Esa, satu pihak, ya, juga mempertahankan doktrin Trinitas, ya, karena doktrin Trinitas kita mempercayai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Nah, penganut Allah Esa bilang, ya, bahwa Tritunggal itu salah, ya. Jadi ramai, jadi berdebat terus, ya, dan iblis menjadi sukacita, iblis bertepuk tangan, ya. Bahkan penganut Allah Esa bilang, kita lihat di YouTube, ya, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu salah juga. Harusnya pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perdebatkan terus ini, itu jadi capek, habis energi. Lebih baik kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Saya mau tanya, mungkin di sini semua kan orang Kristen pasti, ya. Ada yang nggak Kristen, ya. Udah kita borongan aja lah, Kristen semua lah, ya. Kristen semua kita borongan. Nah, Kristen itu apa sih? Ya, Kristen adalah pengikut Kristus, kan begitu? Kristen pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Ya. Kalau kita mengikuti Yesus, Yesus suruh ke kiri, tentu kita ke kiri. Kalau Yesus suruh kita ke kanan, pasti kita ke kanan. Itu firman-Nya, ya. Tapi kalau Yesus bilang ke kiri, kita pergi ke kanan, itu namanya pemberontak, ya. Berontak itu artinya melawan Tuhan, ya. Melawan Tuhan, dengan sendirinya kita akan terpisah dengan Tuhan. Mengapa? Alkitab jelas mengatakan, ya, contoh Adam dan Hawa, ya, ketika Tuhan bilang kamu jangan makan ini, Tuhan berikan perintah, ya, tetapi dia makan juga, ya. Hawa dia tidak taat kepada Tuhan, ya. Adam dan Hawa, ya, tidak taat kepada Tuhan, maka dia mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Nah, kerugian yang besar ini apa kira-kira? Nah, saya mau tanya nih sama adik-adik mahasiswa, ya. Orang manusia terkaya di dunia itu tahu nggak siapa? Apakah Daud? Apakah Solomon? Apakah mungkin Jack Ma? George Soros? Mungkin ada yang tahu adik mahasiswa? Ya, kalau guru-guru sih pasti tahu, saya yakin, ya. Jadi manusia yang paling kaya itu adalah Adam di dunia ini. Mengapa? Kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian 2 kalau nggak salah, ya, apa satu, ya, itu ayat 20 sampai 31 kita lihat.
Allah menciptakan begitu banyak ya tumbuh-tumbuhan, segala binatang, segala di laut, segala ikan. Dia berikan kuasa, itu diberikan kepada Adam. Bayangkan, satu orang atau satu keluarga, mereka memiliki begitu banyak kekayaan. Ya, tidak ada satu orang manusia pun bisa menandingi Adam. Nah, ini masalahnya adalah ketika Tuhan menciptakan ya langit dan bumi dari hari pertama sampai hari kelima, itu kalau di dalam firman Tuhan bilang 5.000 tahun. Nah, di dalam pekerjaan 5.000 tahun itu, setelah itu diberikan kepada manusia. Betapa baiknya Tuhan itu, ya. Nah, tapi setelah Adam dia jatuh di dalam dosa, maka semuanya itu dirampas oleh iblis, dirampas oleh Lucifer. Yang tadinya Adam hidup di dalam kekekalan di Taman Eden, ya, dia harus ya keluar. Yang tadinya Adam hidup dengan Tuhan selalu bersama-sama, ya, ketika dia jatuh di dalam dosa, maka umurnya terhitung dalam ruang dan waktu. Tadinya Adam tidak terhitung umurnya, ya. Maksud ya, ini adalah satu hal. Maksud saya di sini adalah bahwa jika kita tidak taat Tuhan, kita pun akan mengalami kerugian besar. Akan mengalami kerugian besar. Salah satu contoh yang sangat real sekali dalam kehidupan kita dalam kekristenan, baptisan air saja. Ya, di dalam Matius 28:19, ini adalah sabda Yesus atau firman Yesus kepada manusia atau kepada murid-muridnya. Ya, Yesus berkata apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adalah, apakah orang Kristen berani melawan Tuhan Yesus? Kalau kita orang percaya Kristen berani melawan Tuhan Yesus Kristus, itu kekristenan Anda dan saya itu dipertanyakan. Ya, kalau kita berani melawan, ya. Kalau ini perintah Yesus, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata Yesus kan jelas di dalam Matius 28 ayat 19 ini. Ketika kita mencari jiwa, ketika kita penginjilan, ada orang bertobat, kita harus baptis mereka. Ketika kita baptis mereka, kita harus pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Amin. Tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Ya, karena perintah Yesus, perintah Allah sendiri, perintah Tuhan, ya. Tetapi kita melihat di YouTube lagi viral, ya, penganut Allah Esa, mereka bilang kalau baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak sah, katanya begitu. Nah, ini melawan Yesus, bukan? Tidak sah. Nah, harus pakai nama Yesus. Saya pribadi juga merenungkan sebetulnya dua-duanya betul. Tapi yang salah adalah kamu jangan pakai perkataan Yesus. Itu kira-kira garis besarnya begitu. Artinya melawan Tuhan. Ya. Jadi kalau menolak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu artinya kita menghilangkan Matius 28 ayat 19. Satu kalimat. Paulus berkata loh, ya, barang siapa menghilangkan, ya, menambahkan atau mengurangi kitab ini, ya, satu titik saja, terkutuklah dia. Nah, bagaimana orang yang menghilangkan satu kalimat, Matius 28 ayat 19, terkutuk enggak dia kira-kira? Ya, terkutuk. Ya, saya yakin terkutuk. Ya, hukumannya apa kira-kira? Nah, hukumannya, ada yang tahu hukumannya? Ya, kalau orang yang menghilangkan apa? Ya, firman Tuhan satu kalimat, ya, bukan satu titik. Kalau satu titik kan terkutuk. Ya, ya, hukumannya apa? Ada yang tahu? Ya, nah, kalau nggak ada yang tahu, saya mau kasih tahu. Ya, hukumannya, ya, saya sendiri nggak tahu. Tetapi, ya, orang yang mengalami melawan penguasa alam semesta, Yesus Kristus, dia pasti dilempar keluar kayak Adam dan Hawa. Betul, ya? Melawan, ya, dia apa itu? Jadi dia pasti dilempar. Jadi menjadi pengikut Kristus sejati, ya, nggak mudah. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Kalau gedung, ya, pondasi itu, ya, harus kuat. Kalau nggak kuat, dia akan mudah rubuh. Ketika badai datang dan sebagainya, ya, longsor, dia akan mudah rubuh. Nah, pondasi orang Kristen, pondasi orang percaya adalah Trinitas dan Kristologi.
Trinitas itu berbicara tentang karakter Allah, ya. Allah itu siapa? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kita akan bahas di sini, nah kita akan ketemu nanti, ya. Dan Trinitas itu ada kristologi adalah berbicara mengenai Yesus Kristus. Nah, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, ya, itu akan gampang sekali, ya. Tidak mengenal Trinitas dan kristologi, dia akan mudah sekali nanti diombang-ambingkan kalau dengan angin-angin pengajaran yang di luar, ya. Jadi doktrin Trinitas, ya, ada juga orang yang menyangkalnya. Ya, salah satu siapa yang menyangkal doktrin Trinitas, yaitu saksi Yehova. Dia tidak percaya Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, ya, Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah setara, ya, setara, ya. Dalam Alkitab ketiga pribadi Trinitas diantaranya adalah Yesus Kristus. Diantaranya ada Yesus. Dari ketiga pribadi Trinitas itu tersebut, Alkitab menekankan tentang Yesus Kristus. Yaitu Yohanes 5 ayat 39 kita baca. Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, Yesus berkata, ya, banyak orang menyelidiki kitab suci. Kata menyelidiki sini adalah bahwa orang hanya ingin tahu, ya, menyelidiki, ingin mendapatkan pengetahuan dari Alkitab, ya, tetapi bukan dia merenungkan Alkitab. Ini beda, ya. Orang yang menyelidiki Alkitab, dia sekolah dari S1, ya, terus dia kejar S2, dia kejar lagi S3, dokter, mungkin profesor, nah itu sampai ujung-ujungnya nanti jadi ahli Taurat, ya. Hanya sebatas itu, ya. Tetapi kalau orang yang merenungkan firman Tuhan, ya, dia akan ketemu di dalam Alkitab, karena di dalamnya, ya, membicarakan kesaksian tentang Yesus. Nah, itulah yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena orang yang menghafal Alkitab, menyelidiki Alkitab, Tuhan Yesus tegas di sini, jangan sangka kamu bisa mendapatkan hidup kekal. Artinya nggak bisa masuk surga hanya menyelidiki, tapi kita harus merenungkan firman Tuhan, ya. Artinya kita perlu mempelajari tentang Yesus Kristus dari Alkitab. Nah, Alkitab itu berbicara tentang Yesus Kristus dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ya. Itu luar biasa sekali Alkitab setelah saya pelajari, ya. Nah, di akhir zaman ini, ya, banyak sekali, ya, di dalam survei itu menunjukkan banyak gereja-gereja di luar sana, ya, bukan di sini, ya. Kalau di sini pintar-pintar semuanya karena sekolah teologi, kan, ya. Di luar sana mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang kristologi dan Trinitas. Akibatnya ketika muncul masalah, ya, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, ya, sehingga menjadi lemah dan mudah terjatuh. Bagaimana dia mau menjadi pembelaan iman Kristen, ya, kalau dia tidak memahami, ya, Trinitas dan kristologi, ya. Baru diprovokasi di luar, ya, sudah kelepek, ya. Dia bilang Tuhanmu ada 3, ya. Oh, ya. Dia bilang Tuhanmu ada 3 karena dia tidak paham Alkitab, dia tidak tahu Trinitas dan kristologi. Lantas orang yang menyerang dia langsung dibilang aja, oh iya. Kalau gitu kamu salah. Kamu salah menyembah Tuhan. Tuhanmu 3. Udah ikut kita aja lah, ya. Enakan ikut kita. Nanti dapat bidadari 23. Gitu. Nah, terus anak Tuhan ini karena tidak memahami kristologi dan Trinitas, masa 23? Aku mau 72. Oh, sama. Ya. Jadi lama-lama karena tidak memahami kristologi, dia akan terjebak, gitu loh. Ya, gampang sekali. Bapak tahu angka 23 kalau di Huawei nomor berapa? Ya, kalau yang pernah tahu main Huawei tahu 23 itu monyet, ya. Monyet, ya. Jadi kita harus memahami benar-benar kristologi, ya. Juga banyak jemaat-jemaat kita tanya, ya, siapakah Yesus secara alkitabiah? Mereka hanya menjawab, oh, Tuhan Yesus itu baik, ya. Tuhan Yesus juga memberkati kita, ya. Seperti itu jawabannya. Tapi jawaban ini adalah
kurang tepat sebagai orang percaya. Mereka mengira ya bahwa Yesus hanyalah memberi berkat semata, padahal tidak demikian. Ya, mungkin mereka juga mengklaim ya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus ya adalah Tuhan. Ya, mungkin mereka mengklaim seperti itu, tapi klaim mereka itu hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, teori seperti ini biasanya disebut orang apa? Teologi kemakmuran. Ya, jadi dia tidak merenungkan firman Tuhan. Di dalam realita hidup sehari-hari, banyak orang yang datang ke gereja, banyak loh ya, mereka mengharapkan berkat duniawi. Ya, berkat duniawi. Nah, orang Kristen seperti ini biasanya termasuk kategori Kristen bayi rohani. Ya, tapi saya yakin di sini nggak ada, kita orang dewasa semua ya. Nah, untuk menjadi Kristen sejati, kita ini harus benar-benar memahami yang namanya Trinitas dan Kristologi. Supaya apa? Supaya tidak mudah kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana, ya, melawan Tuhan, ya, ujung-ujungnya meniadakan Alkitab. Bayangkan, ya, meniadakan Alkitab. Waktu dia khotbah, dia bawa makalah dan sebagainya, itu bagus sekali ya, Allah itu esa. Tapi akhirnya banyak Alkitab dibuang sebaris. Nah, Allah dalam 3 pribadi itu berarti Allah itu setara dalam hal sifat, hakikat, kuasa, kualitas, kuantitas, dan otoritas serta karakter. Tetapi beda fungsi. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa adalah sebagai perencana. Kita melihat dalam Yohanes 5 ayat 36 dan 37. Ya, Allah Bapa sebagai perencana, Dia mengutus Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 di sana jelas. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, Allah Anak ya sebagai pelaksana atau eksekutor. Yesus itu sebagai pelaksana turun ke dunia ini. Apa yang direncanakan ya itu dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Apa yang direncanakan oleh Bapa. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Dia adalah yang memberikan kuasa. Ya, yang memberikan kuasa. Nah, dari ketiga ini ya semuanya adalah setara. Ya, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Semuanya sama. Nah, di contoh Allah Trinitas dalam Kejadian 3 ayat 15 di sana jelas dikatakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat ya Allah Trinitas dia mengadakan pertemuan untuk menyelamatkan Adam dan keturunannya. Kalau kita baca di Kejadian 3:15 ya, di mana kamu akan meremukkan tumitnya dan sebagainya dan sebagainya di situ ya. Nah, di dalam Kejadian 3:15 ini seolah Allah Bapa itu lebih tinggi kalau kita hayati kekuasaannya, dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu seperti bukan apa-apa. Tetapi sebetulnya ketiganya adalah setara, itu sama. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 jelas berkata, meskipun dia adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai Allah yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di agama sepupu kita, saudara sekalian, mereka tidak mau terima Allah Trinitas. Mereka mau terima itu Allah Esa. Tuhan itu satu. Ya, Tuhan itu bukan tiga, makanya mereka tidak mau terima. Tetapi yang sebetulnya adalah Allah orang Kristen juga adalah Esa, satu, tunggal, ya. Tetapi di dalamnya 3 pribadi, ya. Bukan 3 menjadi satu, tapi satu di dalamnya 3. Nah, jadi bukan 3 menjadi satu ya, melainkan satu di dalamnya 3 pribadi, dan Allah itu pun roh adanya. Roh, ya. Kalau roh itu kita seperti apa ya? Kalau roh kita nggak pernah lihat ya. Gambarannya seperti angin. Kalau Yesus suka kasih gambaran,
angin yang tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Dan roh dapat membelah dirinya jadi berapa saja. Kita bisa buktikan nanti, ya. Apalagi Allah kita maha kuasa, ya. Allah kita maha kuasa. Dia mau jadi berapa bisa, ya. Dalam Markus jelas, ya. Kita ini menyembah Tuhan Allah yang Esa, bukan tiga, ya. Tetapi satu di dalamnya tiga. Di dalam Markus 12:29 Yesus jawab Yesus, ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa atau satu. Kalau di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas sekali, tegas di perjanjian lama, di kitab Ibrani, juga perjanjian baru Yesus tegaskan. Di dalam Yesaya, Nabi besar Yesaya tulis apa? Yesaya 45, 5 dan 7. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Berarti Tuhan itu satu. Tuhan orang Kristen satu. Pertanyaannya adalah kita perjanjian lama dan perjanjian baru katakan, ya, Allah itu Esa. Sekarang mengapa kita jadi Trinitas? Ya, mengapa demikian? Nah, ini kan adalah satu pertanyaan, ya. Nah, karena Allah itu roh adanya, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah sama atau setara. Contoh, ketika hari Pantekosta tiba, orang berdoa, ya. Di Pantekosta biasa hari pencurahan Roh Kudus. Di Indonesia misalnya ada 200 orang dicurahkanlah Roh Kudus. Pada hari yang sama di Eropa mungkin 300 orang dicurahkan Roh Kudus. Pada hari yang sama lagi, ya, di Amerika orang dicurahkan Roh Kudus, ya, 200 Roh Kudus. Nah, jumlahnya kira-kira ada berapa? Tadi 200, 300, ya, 100, ya. Jadi ada 600 dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dan jangan lupa juga bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pertanyaannya adalah, apakah artinya Allah itu ada 600? Coba. Apakah Allah itu 600? Di sana dicurahkan Jakarta 100, di Eropa 200 Roh Kudus, di Amerika 300, jadi 600. Ya. Apakah Allah itu ada 600? Tidak. Allah itu adalah Esa, ya. Kalau dia mau jadi 5.000, dia mau jadi 10.000, dia bisa. Sebab Allah itu roh adanya, dia roh, ya. Karena dia roh, ya, dia mau jadi berapa saja bisa. Karena dia maha kuasa. Ya, dia maha kuasa. Yesus banyak menggambarkan Roh Kudus itu seperti air, ya. Coba saja air itu satu baskom. Kalau saya ambil satu gelas, taruh lagi 10 gelas, 20 gelas, 500, 100 gelas, dan air itu punya zat yang sama, ya, cair. Ketika air itu saya satukan lagi, dia akan menjadi satu. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi Tuhan mau jadi berapapun bisa, ya, bisa. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini percakapan Filipus. Mohon tidak bosan, ya. 1 jam supaya ketemu itunya nanti. Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 dan 17. Yohanes 14 ayat 6, ya, saya baca saja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jelasnya sih, ya. Jadi Bapa berarti dengan Yesus adalah sama, ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ayat 17, rohnya itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, itu bicara Roh Kudus. Jadi kesimpulan yang kita baca di sini, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus, tiga pribadi ini adalah satu. Ya, jadi satu. Kita menyembah Allah yang satu sebetulnya, Allah Esa, tetapi di dalamnya tiga pribadi. Itu sebabnya Yesus dia mau muridnya tidak salah untuk memahami Alkitab. Memahami Alkitab. Tidak salah memahami firman Tuhan. Karena itu harus baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita memahami firman Tuhan, kita pasti akan mentaatinya. Ya, kita tidak pernah bilang kalau kita membaptis orang nggak usah pakai Matius 28 ayat 9, itu salah pula. Jadi menurut saya pribadi, pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu lengkap. Kita tidak mengutak-atik Alkitab. Nah, di dalam konteks Trinitas ini, Yesus dia tidak melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Dan Yesus tidak melakukan apapun tanpa keputusan Allah Bapa. Karena Bapa adalah perencana, Yesus pelaksana, dan Roh Kudus adalah pemberi kuasa. Nah, apapun keputusan Allah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus itu dijalankan oleh Yesus yang turun ke dunia ini. Allah Bapa hanya bertindak sebagai perencana dan hanya akan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi setiap Yesus melakukan apa saja, dia selalu bertindak dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Inilah kekristenan yang sangat unik. Ya, kalau dibahas bisa bingung orang, bertengkar terus. Ya. Di dalam Alkitab ayat 11 Ayub ayat 11 ayat 7 begini. Dalam kitab Ayub 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha tinggi? Dapatkah? Ya, kita nggak dapat memahami Allah. Ya, ayat 8, yang tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kamu ketahui? Ya, di langit sana, kita baru bulan saja kita hanya bisa menunjuk ke bulan, itu sebatas jari, kita tidak tahu kalau kita aja di bulan itu ada apa, hanya kita tahu bilang bulan. Ya, Yesaya 40:18 berkata begini, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Kita mau samakan Tuhan yang Maha Kuasa dengan apa? Ya, dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Nggak bisa. Ya, artinya apa? Allah itu sukar, bahkan mustahil untuk dipahami Allah itu. Tetapi kita dapat mengenalnya di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan Yohanes tadi. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ayat 11. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau Allah itu mudah kita pahami, tidak mungkin sekarang ini ada 325 sinode gereja. Tidak mungkin. Ya, karena pemahaman berbeda. Maka lahir banyak sinode dan doktrin-doktrin pengajaran. Ya, karena sudah dipahami. Tapi kita mau kembali kepada Alkitab. Ya, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menginjil, kita cari jiwa, ya, kita membaptis orang, kita memberitakan ketiganya dengan penjelasan lengkap, ya, tentang kristologi, ya, supaya orang percaya itu nanti dia memiliki bekal, dia tidak asal terka-terka. Karena banyak hamba Tuhan ketika orang mau terima Yesus, dia tidak tahu itu apa kristologi, langsung dicelup ke dalam air, banyak, ya, sehingga akhirnya
berapa tahun kemudian dia jatuh karena tidak memahami Trinitas dan Kristologi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, masalahnya di sini adalah, ya, apakah kita menyembah tiga Tuhan? Ya, apakah kita tidak menyembah tiga Tuhan? Kita, ya, menyembah satu Tuhan, tunggal atau esa, yaitu di dalam Alkitab, yaitu tiga pribadi, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai eksekutor yang datang ke dunia ini. Nah, kita mau melihat lebih jelas. Yesaya 9 ayat 5. Ini lebih jelas lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Pertama, penasihat ajaib. Ya, yang kedua, dia Allah yang perkasa. Jadi Yesus adalah Allah. Ya, yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus adalah Bapa. Ya, Raja damai. Raja damai adalah Roh Kudus, Raja. Ya, penghibur. Ya, orang yang bisa dihibur itu tentu mendapatkan damai. Kalau penghibur itu datang, kata Alkitab, ya, kamu, ya, akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Jadi Raja damai. Jadi Allah Bapa, ya, Allah, ya, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Jadi Yesus adalah Allah. Ya, jadi kita tidak salah menyembah. Kita menyembah Allah yang benar. Ya, meskipun di luar sana orang suka membujak, ya, bilang kita menyembah tiga Tuhan, mereka tidak mau terima. Ya. Karena Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15 kita kembali, maka Yesus mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia ini sebagai keturunan perempuan. Itu jelas kita baca di sana, ya. Jadi tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak bisa mati. Dia Allah, tetapi dia mau mati bagi kita, bagi keturunan Adam, ya, untuk menyelamatkannya. Ya, untuk menyelamatkannya. Untuk menebus mereka semua dengan darahnya. Alkitab berkata, darah adalah sumber hidup. Imamat, dalam Imamat pasal 17 ayat 11, ya, darah adalah sumber hidup. Tanpa darah tidak ada kehidupan. Ya, manusia jatuh dalam dosa itu mati, ya, jadi mati. Ya, orang bisa mati kalau tidak ada darah. Kalau nggak percaya bisa buktikan, ya, keluarkan darah semua. Karena itu Yesus harus mati untuk mencurahkan darahnya yang kudus, agar apa? Agar keturunan Adam kita semua ini menjadi hidup. Ya, jadi darah adalah sumber hidup. Maka Yesus mencurahkan darahnya yang kudus. Ya. Nah, manusia itu mempunyai 3 bagian di dalam tubuhnya. Pertama adalah tubuh, pikiran atau jiwa. Yang ketiga adalah roh. Ya, dalam 1 Tesalonika 5:24 itu Paulus menjelaskan di situ, ya, atau teologi Paulus disebut itu di dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya orang sebut, ya, trikotomi. Nah, sumber hidup adalah darah, ya, karena tubuh memang memerlukan darah. Tubuh itu, darah itu membawa nutrisi dan oksigen ke dalam seluruh tubuh, dan itu adalah darah. Ya. Nah, jika mempunyai, ya, jika seluruh tubuh, ya, tidak mempunyai darah, maka orang akan mati. Ya. Sedangkan jiwa mempunyai, ya, pikiran untuk membangkitkan pikiran. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah roh. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, roh itu lebih penting. Nah, Allah menciptakan Adam, ya, Allah memberikan kepada Adam itu darah rohani. Apa itu darah rohani? Itu Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan, ya, Tuhan hembuskan nafas, itu Roh Kudus di dalam diri Adam. Itu sebabnya kita disebut anak-anak Allah, ya. Adam disebut anak Allah. Kita menerima darahnya, kita pun disebut orang Kristen. Ya, kita disebut orang Kristen dan memiliki hidup yang kekal. Tanpa darah Yesus, kita tidak mempunyai hidup kekal.
Jadi sebagai pengikut Kristus kita punya darah jasmani, darah mental, dan juga darah rohani. Jadi waktu Allah menciptakan Adam, tubuhnya tidak sama seperti kita, ya. Tubuhnya belum rusak, tubuhnya belum korup, ya. Tetapi kekal pada waktu itu. Adam pada waktu tidak ada usia, dia tetap sama, rambutnya tidak bisa putih, ya, dia tetap sama, ya, tidak ada uban, ya, dia adalah tubuh yang khusus yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, maka ada sifat-sifat Allah di situ. Nah, ketika Adam menerima darah rohani Allah, karena itulah dia bisa hidup selama-lamanya, ya, menjadi anak-anak Allah. Tetapi setelah Adam dia jatuh di dalam dosa, tubuh Adam menjadi rusak dan korup, ya, dan semuanya menjadi rusak, ya. Mulai saat itu Adam, ya, memiliki tubuh yang menjadi lemah dan tua, ya, karena sudah tidak memiliki darah rohani tadi, darahnya Allah sudah diambil, ya. Pada akhirnya, ya, Adam mati umur 930 tahun kalau nggak salah, ya. Demikian kita juga akan jadi nenek-nenek dan kakek-kakek umurnya 120 tahun kata kita, ya. Tapi kalau kita makan sang-sang terus, ya mungkin 65-70. Apa yang terjadi dengan sifat-sifat Adam setelah jatuh dalam dosa? Sifat Adam dan anak-anaknya menjadi seperti sifat-sifat iblis. Kita contohnya apa? Kain, ya, keturunan Adam. Kain dia dapat bunuh Abel, ya, karena dia memiliki, ya, hati yang tidak baik karena sudah ada dosa. Dia memiliki roh yang ingin membunuh, menjadikan adiknya musuh, ya. Pikiran dan karakternya menjadi seperti iblis karena kejatuhan Adam. Sifat Adam pun berubah total, ya, tidak seperti waktu dia belum jatuh. Dengan kata lain, sejak jatuh dalam dosa, darah rohani Allah itu diambil dan darah setan masuk ke dalam diri Adam. Nah, sejak saat itu Adam menjadi anak iblis, ya, secara rohani, dan Allah mengatakan bahwa dia akan memulihkan darah Adam, ya. Dia akan memulihkan Adam, ya, dan darah Allah itu akan diberikan kepada keturunannya. Itu waktu Kejadian 3 ayat 15 itu jelas, ya, Yesus menubuatkan dia akan datang, ya, dia akan lahir sebagai seorang melalui seorang perempuan. Dan, ya, untuk menunjukkan darah rohani, Yesus jelas di sini dalam kitab Ibrani, dia berpesan kepada bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan binatang selama 4.000 tahun, ya, dari perjanjian sampai malaikat itu 4.000. Yesus mengatakan kepada orang di perjanjian lama mereka akan menumpahkan darah binatang, maka dosa mereka akan diampuni, ya. Itu kitab Taurat. Ketika orang melakukan dosa harus membawa domba, korban, tekukur dan sebagai korban penghapus dosa. Nah, berkaitan dengan darah berlangsung selama 4.000 tahun, ya, sampai kepada Yohanes Pembaptis. Ketika itu dia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa isi dunia. Ya, ketika Yesus dia mencurahkan darahnya di atas salib, itu bukan darah manusia, tetapi darahnya Allah asli. Sebab apa? Sebab Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Nah, ketika orang percaya Yesus adalah Allah, dia sudah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa, maka darahnya di dalam kita dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Tanpa darah Yesus kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah, ya, karena sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Di dalam Kejadian 2 ayat 14, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Penciptaan langit dan bumi, kata Tuhan Allah di sini adalah Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Dan yang berbicara sama Adam di Taman Eden, ya, juga Yesus Kristus, ya. Kita akan buktikan nanti. Dan yang bicara sama Musa dan Daud
juga adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa bukan Allah Bapa yang bicara, yang bisa langsung bicara? Di dalam Alkitab jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau Bapa. Tidak seorang pun. Jadi Adam pun tidak pernah melihat Allah Bapa. Yesus yang berbicara di sana. Ya. Nah, pertama, Allah itu adalah roh. Ya. Yang kedua, Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, kalau Allah Bapa, orang bertemu, ya, dia akan hangus. Ya. Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus. Nah, kita hanya bisa lihat Allah anak yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini Yesus adalah Allah. Ya, firman itu merujuk pada Yesus. Dalam yaitu dasarnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jelas dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 2 dan 3 di sini, ya, Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu selalu bersama. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan Yesus adalah firman itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Ya, kalau di dalam Ibrani lebih jelas, ya, Ibrani 1 ayat 2, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya, Dia ini merujuk kepada nama Yesus. Kejadian 1, penciptaan, Allah berfirman, ya, di hari pertama jadilah, maka jadilah baik, jadilah, ya, sampai hari ke-6, ya, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada keraguan untuk kita, ya, bahwa kita ini menyembah Allah yang benar, yang akan membawa kita ke surga. Ya, kalau menyembah Allah yang salah, pasti akan membawa kita kepada neraka. Nah, kita sudah menyembah Allah yang benar. Nah, Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus Kristus, ya, keselamatan dalam Yesus. Dalam 1 Timotius 2:5 berkata juga, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, manusia Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Jadi Tuhan yang kita sembah sekarang ini. Ya, oleh sebab itu Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita mengenal Allah yang benar. Kita sudah tidak salah. Ya. Orang di luar sana dia bilang kita menyembah 3 Tuhan. Tapi kalau kita menguasai Trinitas dan Kristologi, kita dapat menjelaskan kepada mereka bahwa Allah kita adalah Esa. Amin. Ya. Ketika kita menyembah Allah yang Esa, itu akan merujuk kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Kita naikkan segala pujian, ya.